Halo anak-anak, sekarang matematika kita akan belajar tentang FPB, yaitu menentukan FPB dari 2 bilangan dan dari 3 bilangan. Nah, silakan disimak video berikut selagi Bu Nana menerangkan. Kalian tonton dulu dari awal hingga akhir, lalu baru kalian catat ke buku catatan. Nah, anak-anak kelas 4, sekarang kita akan belajar yang ketiga. Kemarin yang pertama kita sudah pelajari faktor persekutuan, lalu yang kedua kelipatan persekutuan. Sekarang kita akan belajar FPB. Apa itu FPB? FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar, disingkat FPB. Nah, FPB adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut diambil yang terbesarnya, ya. Jadi ingat, kata kuncinya adalah faktor persekutuan. Ini ya, faktor persekutuan. Lalu, cara menentukan FPB itu ada 2 cara. Nah, kita ke cara yang pertama dulu ya. Kita lihat di sini. Contohnya adalah tentukan FPB dari 12 dan 18. Nah, cara yang pertama adalah menggunakan faktor persekutuan seperti yang sudah pernah kita coba ya. Jadi kita tulis dulu angka 12 dan 18-nya. Sini 12 sama dengan 18 sama dengan. Ingat, kalau faktor persekutuan itu selalu dimulai dari angka 1 ya, dan berakhir di angka 12. Oke. 1 dengan 12. Nah, 12 dibagi 1, 12. Lalu 12 dibagi 2 yaitu 6. Berarti di sini 6. Lalu 12 setelah 2 dibagi 3. 12 dibagi 3 yaitu 4. Nah, sampai di sini. Karena 12 dibagi 5 tidak bisa, maka berhenti sampai 4. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini merupakan faktor dari 12. Nah, setelah itu kita hitung yang bawah, yang 18. Kita tentukan dulu faktor 18. 1, 18. 18 dibagi 2 bisa? Bisa ya. 2 dikali 9. 18 dibagi 3 bisa? Bisa ya. Jadi 3 kali 6. Setelah itu masih bisa. 18 bagi 4 nggak bisa ya. Bagi 5 juga nggak bisa. Jadi stop sampai 6. Jadi faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, setelah menentukan faktor seperti ini, kita tentukan persekutuannya. Karena ingat, FPB merupakan faktor persekutuan terbesar. Jadi, kita lingkari yang mempunyai teman atau sama, ya, bersekutu. Dari 12 dan 18, di sini yang sama ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, jadi di bawahnya faktor persekutuan, ya, kita singkat FP, dari 12 dan 18 berarti 1, 2, 3, dan 6. Nah, sedangkan FPB itu kan tadi katanya diambil dari bilangan yang
terbesar. Maka dari 1, 2, 3, dan 6 ini mana yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah angka 6. Jadi FPB-nya adalah 6. Nah, seperti itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua. Cara yang kedua itu menggunakan pohon faktor ya, yang sudah Ibu berikan kemarin caranya. Ya, Ibu tulis di sini cara kedua. Soalnya masih sama ya. Tentukan FPB dari 12 dan 18. Langsung kita tulis di sini 12 dan 18. Pakai pohon faktor. Oke. Langsung dibuat cabangnya. Ingat, pohon faktor ya, itu menggunakan atau dibagi angkanya mulai dari angka 2 karena bilangan prima. 12 dibagi 2 adalah 6. Lalu 6 bisa dibagi 2 lagi, bisa ya, yaitu 2 dikali 3. Nah, karena 3 sudah mentok, ini tidak bisa dibagi lagi dengan angka lain karena dia bilangan prima, maka cukup sampai di sini ya. Nah, jadi faktorisasi prima dari 12 itu sama dengan 2, ini lihat ada 2-nya, ada 2 ya, nih. Ya, karena 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, ini. Sekarang kita hitung yang 18. 18 dibagi 2 bisa ya, 2 dikali 9. 9 bisa dibagi 2? Tidak bisa, maka naik jadi bagi 3. 9 bagi 3 yaitu 3. Nah, sampai angka 3 sudah berhenti karena bilangan prima, jadi langsung tulis bawahnya 18 sama dengan 2 ya. Jangan lupa dibulatkan dulu ininya, diberi tanda. 2 dikali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 ya, seperti ini. Lalu dari faktorisasi prima itu yang udah kita tentukan ini, kita cari FPB-nya ya. Kita cari FPB-nya di sini. FPB sama dengan, nah di atasnya jangan lupa tulis dulu biar nggak pusing lihatnya. Ini 12, ini 18. 12 tadi faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 18 faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi FPB-nya adalah caranya seperti ini. Lihat. FPB kalau menggunakan pohon faktor syaratnya adalah cari angka yang terkecil ya, dan harus punya nah, kalau FPB caranya adalah cari angka yang hanya punya pasangan ya. Jadi di 12 ada 2, berarti di 18 juga harus ada angka 2. Kalau tidak ada pasangan, tidak boleh diambil ya, yang hanya punya pasangan saja. Nah, sekarang kita lihat 12 dan 18 ada angka yang sama ya, yaitu 2 dengan 3. Nah, setelah kita lihat yang punya pasangan, kita ambil yang pangkatnya ini paling kecil atau tidak punya pangkat. Nah, di 12 dan 18 ada angka 2 pangkat 2 dan 2. Nah, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 2, maka tulis 2 ya, mengerti? Lalu yang selanjutnya ada angka 3 di 12 dan 18.
Nah, karena sama kita ambil, tapi yang kita ambil yang 3 pangkat 1 atau tidak ada pangkat, karena ambil yang terkecil pangkatnya. Jadi 2 dikali 3. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi FPB-nya adalah 6. Nah, sama kan caranya dengan yang ini. Hasilnya pun sama ya. Jadi kalian boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua ya, boleh. Menurut kalian, kalau misalnya mengerti cara kedua, boleh pakai cara 2, atau lebih mengerti cara 1 juga boleh pakai cara yang ke-1 ya. Pilih hanya salah satu saja, tidak usah keduanya. Oke? Nah, sampai di sini dulu untuk contoh yang pertama. Berikutnya akan Ibu berikan contoh yang kedua. Nah, berikutnya ada contoh yang kedua, masih tentang FPB. Tentukan FPB dari 24 dan 36. Nah, masih ingat ya, cara yang pertama adalah tentukan dari faktor persekutuan. Jadi, kita tulis dulu 24 sama dengan dan 36 sama dengan. Nah, 24 kita cari dulu faktornya, yaitu mulai dari angka 1 di sini 24, kita di sini ya. 24 bagi 1 24, 24 bagi 2 bisa ya. 24 bagi 2 adalah 12. Lalu 24 dibagi 3 bisa ya. 24 bagi 3 adalah 8. Lalu dibagi 4. 24 dibagi 4 adalah 6. Nah, 24 dibagi 5 bisa? Tidak bisa ya, berarti sampai di sini dibagi 6 yaitu 4. Kembali lagi. Jadi, faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Selanjutnya faktor dari 36. Di sini kita tulis 1 ya, lalu di sini kita tulis 36. 36 dibagi 1 36. Lalu 36 dibagi 2 bisa ya, yaitu 18. Lalu dibagi 3 bisa ya, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, jadi 12. Lalu dibagi 4 bisa ya, 36 dibagi 4 adalah 9. Dan terakhir 36 dibagi 5 bisa? Tidak bisa. Lalu naik 36 bagi 6 6. Jadi tulis 1 saja, 6. Nah, seperti ini ya. Jadi faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, jadi FP-nya atau faktor persekutuannya adalah berapa? Kita lihat yang memiliki bilangan yang sama di antara 24 dan 36. Yaitu 1, 2, 3, 4, 6. Ada lagi 12. Nah, jadi faktor persekutuan dari 24 dan 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Lalu FPB-nya adalah sama dengan, lihat angka yang paling besar dari faktor persekutuannya adalah berapa? Ya, 12. Maka FPB-nya adalah 12. Sekarang kita akan coba menggunakan cara yang kedua ya. Cara 2,
pakai pohon faktor ya. Jadi kita tulis dulu angkanya, diberi garis dulu ya. 24 kita kasih cabang terus 36. Nah, 24 dimulai dari bagi 2 ya. 24 bagi 2 bisa ya. 2 kali 12. 24 bagi 2 12. 2 kali 12 24. Lalu 12 kita cabangkan lagi, dibagi 2 lagi bisa ya. 2 dan 6. 12 bagi 2 6. 2 kali 6 12. Lalu 6 masih bisa dibagi ya dengan angka 2. 6 bagi 2 adalah 3. Nah, ini adalah pohon faktor dari 24. Kita beri tanda dulu di sini ya. Nah, setelah itu kita hitung yang 36. 36 bagi 2 bisa ya. 2 dikali 18. Lalu 18 dibagi 2 bisa ya. 18 bagi 2 adalah 9. Lalu 9 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Bisanya dibagi dengan 3. 3 dikali 3. Nah, sampai di sini sudah cukup karena sudah berhenti di bilangan prima. Oke. Langsung kita kasih tandanya yang akan kita ambil. Ingat, yang paling luar diambilnya ya. Nah, selanjutnya kita tentukan faktorisasi primanya. Kita tulis dulu di sini 24 sama dengan, lihat di sini 2, 2 dan 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Karena 3-nya 1 berarti 3 pangkat 1. Tapi pangkat 1 itu tidak usah ditulis. Lalu yang kedua 36. Di sini lihat 2-nya ada 2 dan 3-nya ada 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi FPB-nya adalah, lihat tadi syaratnya yang pertama kita lihat ada angka yang sama atau berpasangan atas dengan bawahnya. Yang berpasangan di sini ada 2 dan 3. Kita lihat dulu yang 2. Nah, di sini ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. 3 dan 2 besar mana? 3 ya. Tapi kita ambil yang pangkat paling kecil untuk FPB. Jadi yang diambil adalah 2 pangkat 2. Karena kita lihat pangkat yang paling kecil dan punya pasangan. Lalu dikali 3. 3-nya ada 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2. Yang besar pangkat 1 atau pangkat 2? Pangkat 2 ya, tapi kita di FPB ambil yang pangkat terkecil, yaitu 3. Lalu jangan lupa dikalikan 2 pangkat 2 artinya adalah 2 dikali 2, yaitu 4. Dikali dengan 3 sama dengan 12. Jadi FPB-nya sama dengan 12 ya. Ini juga 12 dan juga 12. Jadi hasilnya sama, namun ada 2 cara. Nah, anak-anak, berikutnya contoh yang ketiga, contoh menentukan FPB dari 2 bilangan atau lebih ya. Tentukan FPB dari 40, 60 dan 80. Nah, kita pakai cara yang pertama ya, tapi Ibu sarankan sebaiknya jika angkanya besar seperti ini, apalagi lebih dari 60 gitu ya, apalagi mencapai ratusan, sebaiknya pakai pohon faktor. Tapi kalau kalian lebih enak pakai cara pertama, tidak apa-apa. Oke, kita ke cara yang pertama dulu. Kita tulis, kita tentukan dulu faktornya dari 40
60, dan 80. Ya. Ingat selalu mulai dari angka 1, lalu di sini ujungnya adalah 40. 40 dibagi 2 bisa ya, yaitu 2 dan 20. 40 bagi 3 nggak bisa, naik bagi 4, yaitu 4 dan 10. Bagi 5 bisa ya, 40 dibagi 5 yaitu 8. Jadi faktor dari 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Lalu yang berikutnya 60. 1, ini kemungkinan agak panjang, kita di sini sedikit. Oke. 60 dibagi 2 adalah 30. 2 di sini 30. Lalu 60 bagi 3 bisa ya. 60 bagi 3 adalah 20. 60 bagi 4 bisa. Kalau nggak bisa atau lupa, potret. Ya. 60 dibagi 4. Di sini adalah 1 ya, karena 2 kali 4 8 melebihi 6. Jadi 1 kali 4 4, 6 dikurangi 4 2, turunkan nolnya jadi 20. 20 bagi 4 5. Jadi 60 dibagi 4 adalah 15. Di sininya 4, terus di sini 15. Lalu 60 apakah bisa dibagi 5? Tidak bisa ya, karena 6 bagi 5 itu nggak bisa. Kalau 60 dibagi 6. Lalu 60 dibagi 5. Potret lagi kalau lupa. 60 dibagi 5. Di sini adalah 1 ya, karena 1 kali 5 mendekati 6. Terus kita kurangi 6 kurang 5 1, turunkan 10. 10 bagi 5 2. Jadi 60 dibagi 5 adalah 12. Nah, setelah 5 turun naik ke angka 6. 60 dibagi 6 10. 6 dan 10. 60 bagi 7 nggak bisa, 6 bagi 8 juga nggak bisa. Ya, berarti sampai sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Selanjutnya 80. Di sini 1, lalu di sini 80. 80 dibagi 2 bisa ya, 40. Lalu 80 bagi 3 nggak bisa ya. 80 bagi 4. 8 bagi 4 2, jadi di sini 20. 80 dibagi 5 bisa, kalau nggak apa potret. 80 dibagi 5. 2 kali 5 10, lebih dari 8. Jadi di sini 1 kali 5 5, 8 kurang 5 3, turunkan nolnya. 30 bagi 5 bisa ya, 6. Jadi 80 bagi 5 adalah 16. Setelah 5 naik ke angka 6. 80 bisa dibagi 6? Tidak bisa. Bagi 7? Tidak bisa. Bagi 8? Bisa ya. 8 dikali 10. Atau 80 bagi 8 adalah 10. Nah, 80 bagi 9 bisa? Nggak bisa ya. Jadi cukup sampai di sini. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80. Nah,
cukup panjang dan cukup lama ya kalau menentukan FPB-nya dari faktor persekutuan seperti ini ya, karena angkanya sudah mulai besar. Oke, selanjutnya tinggal kita tentukan faktor persekutuannya, tersingkat jadi FP. Oke, FP sama dengan, lihat angka yang sama lingkari dulu, 1, 2, sini 4, 5, ada yang sama ya. Di sini ada 8, di sini tidak ada 8, berarti jangan dilingkari dulu. Sini 10. Nah, selanjutnya kita lihat angkanya, ingat harus sama di ketiganya. Sekarang ini ada 12, tidak ada ya di sini ya. Lalu mana lagi yang sama? 20. Nah, selesai. Berarti faktor persekutuannya adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, lihat yang paling besar berarti FPB-nya sama dengan ini, 20. Nah, ini cara yang pertama. Sekarang cara kedua. Cara 2 pakai pohon faktor. Ya, di sini tulis 40, 60, dan 80. Kasih cabangnya. Kita hitung yang 40 dulu ya. 40 dimulai dari angka 2 dibagi 2 adalah 4 bagi 2, 2, ada 0 bagi 2, 0. Lalu 20 dibagi 2 lagi bisa ya, yaitu 2 dikali 10. Lalu bagi 2 lagi bisa ya, yaitu 5 sampai sini. Nah, lalu kita cari yang 60 sekarang. 60 bagi 2 itu 30. Lalu 30 bagi 2 masih bisa ya, 15. 15 cabangkan lagi, bisa dibagi 2, tidak bisa, maka naik ke 3. 15 bagi 3, 5. Nah, sampai sini sudah selesai, karena 5 tidak bisa lagi dicabangkan ya. Lalu sekarang 80. 80 bagi 2, 8 bagi 2, 4, 0 bagi 2, 0. Lalu 40 bagi 2, 4 bagi 2, 2, 0 bagi 2, 0. Samakan dengan yang ini nih ya. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Stop sampai sini. Setelah itu kita lingkari yang paling luar bilangan primanya. Nah, jika sudah seperti ini, kita tentukan faktorisasi primanya. Ya, jadi yang pertama adalah 40 sama dengan, di sini ada 2, 2, 2, dan 5. 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2 ini ada 3, maka 2 pangkat 3 dikali 5. Lalu berikutnya 60. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Lalu di sini 80 ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Jadi 80 sama dengan 2-nya ada 4. Maka 2 pangkat 4 dikali 5. Oke. Sekarang tinggal tentukan FPB. Jadi FPB-nya adalah lihat angka yang sama di ketiga bilangan ini. Kita lihat sini ada 2 yang sama ya. Di sini yang sama di ketiganya ada 5.
Nah, kita lihat dulu yang angka 2. Angka 2 kita lihat ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 4. Pangkat yang terkecil adalah yang 2 pangkat 2. Jadi kita tulis 2 pangkat 2 dikali 5. Di sini 5-nya semuanya pangkat 1, berarti cukup tulis salah satu saja. Jadi 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, setelah ini jangan lupa dikalikan. 2 pangkat 2 adalah 4, ya. 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi FPB-nya adalah 20, sama ya dengan yang di atas ini tadi. Nah, begitu anak-anak cara untuk menentukan FPB tadi dari 2 bilangan dan yang berikutnya dari 3 bilangan. Boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, tadi adalah cara untuk menentukan FPB ya. Bisa dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, kalian boleh pilih mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, yang mana saja boleh, yang penting kalian bisa menguasai dan menentukan FPB dari 2 bilangan dan 3 bilangan. Oke? Silakan kalian catat yang ada di video ini ke buku catatan kalian. Kemudian untuk latihan soalnya silakan dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat hari Kamis. Oke? Jika masih ada yang kurang dimengerti atau ada yang masih bingung, boleh langsung WA ke Bu Nana. Dadah.